Oke, aku ke yang lain nih ada mau tanya nih kan sama Mula nih Ya boleh boleh. Nah, jadi tiap tahun nih kan biasa kalau IMA ini ada buat HUT nih kan. Ya. Jadi aku ya terus terang aja lah keren acara kalian gitu kan. Acara HUT itu apalagi yang dibuat malam yang di belakang itu kan. Jadi kan seolah-olah memang betul kayak acara anak pertanian gitu kan di Besar, belakang kan? malam kayak penuh lah memang memanfaatkan apa yang ada di pertanian lah kan istilah gitu kan. Jadi udah gitu sebelum malam itu kan ada juga rangkaian kegiatannya yang ada di bazar juga kan di Iya, depan siang sampai sore misalnya gitu kan ada acara apa lagi gitu maksudnya. Nah itu kan panjang tuh Persiapan, persiapan segala macam. Nah itu gimana tuh cara siapinnya tuh mungkin bisa sampai ya luar biasa lah kalau Caranya megah lah. Jadi dari awal mungkin ya, Iya. awal gimana bisa ada acara malam di hematologi. Jadi itu ulang tahun ke 8 atau 2015 pokoknya. 2015 di tahun 2015 kepengurusan dipegang oleh rating 2013. Oke. 2013 itu ketua himpunannya Bang Ibnu Hakim. Nah, ya. Nah, Bang itu dan kawan-kawannya yang aku tahu ya dari cerita beliau bosan. Jadi sebelum-sebelumnya ada kami kegiatan peringatan untuk hari ulang tahun ya. itu ada. Tapi dalam bentuk mungkin syukuran aja. Nah, syukuran seremonial di MPR. Di MPR ya. Siang Formal aja ya. formal. Jadi kan kita bosan. Kayak yang aku bilang tadi lah, siang tuh kegiatannya padat banyak gitu. Tapi kalau malam kan emang kita. Ya, jiwa Dan kita ya. Untuk hari ulang tahun itu kan memang kesannya ke happy ya. Ya. Jadi kalau malam tuh kita happy lebih dapat rasanya. Party lah, party. Jadi kebetulan juga mungkin sebuah prestasi ya bisa dibilang di tahun 2015 itu malam puncak kami itu di yang HUT itu ya. Itulah kegiatan malam pertama di pertanian. Ya. Di pertanian. Memang di perizinan sedikit Berat. sulit nah, Karena belum pernah ya ada dibuat. Tapi yang aku kenal senior-seniorku dari 2013 itu memang orang-orang yang punya karakter semua. Jadi terbentuklah acara itu tadi. Nah, dan awalnya juga acara-acara sebelumnya itu nggak ada kayak malam puncak itu ya. Jadi sistemnya bukan malam puncak. Tetap ada, bazar tetap ada, tapi di kegiatan yang terpisah. Nah, sampai terfikirlah di tahun 2015 itu untuk kenapa nggak dikumpulin, ya kan? Supaya wow tuh jadi rangkaian. Dijadiin satu gitu ya. Supaya di malam puncaknya itu ada awards. Nah, jadi kami setiap rating bersaing. Ya, yang diperebutkan gitu. Ada yang diperebutkan kayak gitu. Itulah mulanya. Jadi untuk kegiatan mungkin yang biasa ada di rangkaian itu kayak pekan olahraga hematologi. Nah, itu ini isinya kegiatan olahraga lah. Yang biasa ya futsal, yang memang digemari ya futsal karena futsal ini bukan cuma melibatkan mahasiswa aktif. Alumni ikut juga. Ya, alumni dari 2008 ikut main. Keluar satu tim kayak gitu. Jadi kita jumpa di sana. Atas nama alumni tapi ya. Atas nama alumni, ratingnya masing-masing ya. Nah, untuk yang lain kayak takraw, ada badminton, voli gitulah. Itu cuma mahasiswa aktif biasanya. Nah, selain ada agrobazar tadi yang dibilang Mas Bojan. Agrobazar itu ya bazar biasa, cuman di dalamnya ada lagi kegiatan yang memang spesifikasi dari jurusan kami. Contohnya kayak kemarin tuh ada ini ranking 1 sebenarnya di luar tapi tahu tentang pertanian gitu ya. Jadi mahasiswa lah kita undang. Ada juga cerdas cermat. Jadi yang memang tiap rating bersaing di situ. Nah, jadi dari rangkaian ini ada masak-masak juga. Masak-masak ya. Lomba masak lah gitu ya. Jadi memang hobi ya kalau ini masak-masak. Itu ya itulah. Jadi emang dari dasarnya masak aja kami. Kita nggak cuma nanam ya. Ya. Hasil tanam tuh bisa masak tuh ya. Nah, jangan nanti dari tanam subur enak. Rasanya buahnya bagus ya kan. Pas masak enak. Iya, rugi. Tanggung aja lah sedikit ya. Jadi di situ awards-nya kita kumpulin di malam puncak. Walaupun kita mengundang orang dari luar, ya ada kegiatan yang memang kami undang orang luar. Tamu-tamu ya. Nah, umum maksudnya ikut kegiatan lombanya umum. Ikut lomba juga sama bersaing sama kalian gitu. Iya, umum. Nah, pengambilan hadiahnya itu di malam puncak. Supaya emang kayak awards lah gitu. Jadi orang semua nantikan ini siapa nih gitu kan. Dan emang
gengsi letting di situ di malam itu ada. Oh iya. Jadi kalau dikit letting yang datang malam tuh malu lah. Iyalah, itulah. Karena rame tiap letting yang datang. Dan apa ya? Kami juga punya kebiasaan tiap letting tuh ada namanya gitu. Oh, Ada iya. nama. Nggak tahu di jurusan kalian ya. Kalau kami ada namanya. Jadi tiap letting dipanggil namanya gitu kan. Kayak 2013 garis keras gitu kan. Terus kayak Kalau inilah. kalau kalian apa nih? Kami Tagilas. Oke. Nah, Itu boleh tahu nggak filosofi Tagilasnya tuh? Tagilas ini singkatannya sebenarnya. Oh, singkatan. Nah, tapi memang kalau orang baru dengar kayak lucu gitu ya. Gila. Tagilas. Ya. Gila ya. Nah, apalagi kita yang anak sana ya kan. Iya. Tagilas ya. Awal ya. Udah gila sana nih kan. Jadi Ikatan Agroteknologi 2017. Nah, jadi itulah Tagilas. Jadi kalau malam tuh menang lah misalnya Tagilas. di satu cabang. Libur lah Tagilas. Yuk gas. Iya. Nah, dari 2017 ya. Memang mau pamer-pamer juga sekalian ya. Nah, jadi malam tuh Ya, jangan gengsi ya, Bang. Iya. sama Bang Letting memang adu gengsi lah malam itu rame-rame itu dengan baju letting masing-masing. Dan apa? Ada juga tapi seringnya ya bukan baju letting masing-masing. Kita usahakan tanpa pakai baju PBH Hematologi ya? hematologi gitu. Bagi panitia-panitia yang aktif itu kan. Cuman untuk memeriahkan biar gengsi tadi lebih Ya. aktif ya boleh lah pakai baju PDH letting ya. PDH lettingnya gitu. Dan malam itu isinya ya kegiatan santai lah, musik segala macam. Dari perwakilan letting tampil Wajib tuh, wajib. Wajib ya, ada yang ditampilin tuh wajib ya, tiap wajib. lettingnya. Jadi di situ juga bawa nama letting saya harus bagus ya karena mewakili nama letting gitu. Dilihat letting lain ya. Ya. Nah, jadi untuk itu kan dibuat dari letting 15. Pertama kali kan? Ah. 13. Kepengurusan 13 di tahun Tahun 2015. Itu dari tahun 2015. Berarti untuk sampai ke sekarang masih aman tuh, masih lancar aja tuh kan? Maksudnya alhamdulillah masih Ya. susah lah yang dibuat sama pelopor awalnya tuh kan? Ya, alhamdulillah sampai terakhir kemarin tahun kepengurusan 2016 itu masih berjalan. Tahun ini kemarin lah kami yang pilu juga. Oh. Iya, iya. Sama kita semua pilu nih. Iya, Amin 28 kan. Semua persiapan udah kita bilang rampung, udah Tinggal jalan lah gitu kan. tinggal jalan. Memang kegiatan harus dibatalkan. Nah, Kami corona. juga berharap semoga bisa lah mungkin walaupun nggak di awal April yang buat kan 1 April kan Iya. kita tahu. Jadi, walaupun nggak 1 April bisa lah mungkin di tanggal berapa tapi di April gitu kan. Tapi nggak dapat juga sampai sekarang juga belum tahu lagi gimana kita nih kan. Karena emang kalau dibilang meriah dari luar nampaknya meriah ya. Memang di perjuangan di dalamnya pun juga berat. Kayak kami ini kan menghemat. Tahu lah organisasi ya, Iya. uang nggak ada. Gitu. Apalagi ini kegiatan kan bukan kegiatan yang lomba segala macam yang kita bisa masukkan proposal. Malam puncak ini memang kegiatan kami. Jadi dana yang kami dapat itu dana yang kami kumpulkan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, kegiatan-kegiatan apalah pengiringnya gitu. Iya. Karena kan internal kan? Ya. Jadi juga proposal hitungannya internal kan? Ya nggak bisa kita kemana. Jadi yang bantu paling alumni lah, alumni bantu di situ, dosen dan apa? Yang lain tuh hemat kami dan kayak kursi kan butuh banyak tuh. Iya. 500 kadang kami butuh kursi. Banyak juga ya. 500 kursi itu kami angkat dari lantai 3 FEB ke bawah. Oh, berarti memang pakai dari sini semua turun ke Kursi bawah dari semua. sini. Ya, terakhir itu kursi dari sini. Dan ketika selesai jam 12 malam biasanya selesai kegiatan bersih-bersih, kami angkat langsung. Malam itu harus kelar kursi itu naik ke atas. Harus kembali seperti semula ya? Kembali seperti semula di kelas ini. Gitu. Tapi yang aku dengar terakhir nggak boleh lagi pakai kursi dari dalam. Oh. Apa hilang itu atau apa? Itu ya mungkin Takut rusak, khawatir ya? rusak. Karena kan waktu dibawa mungkin bisa jatuh segala macam. Dan mungkin perizinan juga lebih sulit ya. Karena kita harus buka pintu lagi tiap kelas ya? Kayak gitu. Mungkin itu sih yang buat. Terus kan itu kan banyak tuh rangkaian kegiatannya, ada tadi POH ya kan, ada agrobazar sampai ke HUT. Itu kan pasti kan perlu banyak orang tuh kan. Iya. Nah, itu berarti itu sebenarnya cukup nggak orangnya untuk rangkaian itu semua atau memang kadang ada satu orang tuh double dia. Dia udah panitia di POH, panitia di agrobazar, panitia lagi untuk di HUT. Itu kayak mana tuh? Gini. Kami punya kebiasaan ya. Jadi setiap kegiatan POH, agrobazar, ranking 1, masa-masa gitu. Iya. Nggak pernah kami benturkan kegiatannya. Oh. Jadi bergiliran. Nah, pemegang tertinggi di kegiatan itu ketuanya, bendahara itu beda. Beda ya Nah, setiap beda, kegiatan ya. Beda. Tapi yang melaksanakannya sama Orang sama ya? orangnya. Jadi
Ya udah, aku dulu kan juga pengurus biasa. Panitia. Ya, panitia biasa. Jadi kegiatan hari ini jalan kegiatan ini, aku bantu di sini. Minggu depan kegiatan lain, aku bantu di kegiatan lain. Gitu. Walaupun memang ada untuk kita bilang open recruitment untuk Iya. kepanitiaan, Untuk panitiaan, ya. kegiatan masing-masing ada. Tapi untuk double pasti ada juga. Kita butuh untuk double, kan? Butuh. Dan kami keluargaan aja lah. Iya. Nggak bisa kami kerja sendiri panitia aja. Karena kadang-kadang kayak kita bilang lah listrik. Kan Iya. mana lah ngerti. Pasti kita Orang-orang tertentu lah Ya. listrik itu misalnya kan. pasti butuh senior gitu kan. Iya. Jadi kekeluargaan biasanya bangun tenda yang gede untuk agrobazar lah. Nggak Mungkin. bisa kami laki cuma berapa orang Iya. gitu. Pasti butuh kami senior-senior gitu lah. Ya berarti lebih manajemen sumber daya manusianya lah ya Ya. di situ kan ngatur masuk sana masuk sini gitu Iya. ya. Oke lah, berarti memang panjang juga jalan ya menuju HUT itu ya. Panjang. Tapi di kampus itu yang seru kan, yang panjang, yang Ya. capek, yang berat itu yang buat teringat kita nanti. Kenanya habisnya semua di Malam Puncak itu. Iya. Jadi Dan itu pun biasa yang dikenang nanti pas tamat kan. Ya nggak jarang tuh habis malam puncak kan pelaksananya ya yang memang siang malam di sekret di kampus udah tepat tuh tepat ya. Masuk rumah sakit kan. Ada tuh. banyak yang Ya, maksudnya nggak banyak. Tapi Ada lah ya. Pasti makan. maksudnya tiap berarti kan kalau dikumpulin banyak. tiap tahun ada ya. Ada pasti. Bukti totalitas tuh. Iya. Itu maksudnya sampai papernya pingsan atau Enggak. Kadang kalau terlalu banyak kayak di kampus kan lama kali itu kadang kena sempat gejala DBD gitu. Oh. Kan nyamuk malam Iya, iya. gitu cowok kan kadang terus kayak apa sih tipes? kurang darah gejala tipes gitu Tipes ya. pusing segala macam kan kita begadang gitu malam tahu lah kalau udah kegiatan kan Ya kadang udah lupa diri lah ya, semua. sendiri. Memang udah lupa semua. Badan-badan pun nggak terpikir lagi kan. Ya, berarti memang luar biasa acara HUT Agrotech nih. Kami berdua nih mengapresiasi, kami lihat ya luar biasa lah acaranya nih. Aja ya. Ya karena memang betul dari jurusan lain pun ada datang juga kan malam tuh kan. Ya ada kita undang. Apalagi abang-abang segala macam yang udah lulus pun kadang rame juga datang terus orang. Kami emang undang alumni dari tahun-tahun tinggi ya tahun pertama sampai sekarang tuh kami undang. Tapi dari prodi tetap apresiasi ya tentang itu ya. Alhamdulillah. Oke, ini untuk lain nih, untuk berikutnya nih tentang balik ke awal, tentang info beasiswa tadi. Berarti kan untuk Agrotech ada Oke, tuh. yang dibilang dia tadi ya. Ya, untuk penitia 18 Iya ya. ya. Nah, untuk Agrotech berarti memang ada ya beasiswa khusus yang memang disebarin atau dapat untuk semua mahasiswa Agrotech atau gimana tuh? Kalau kita bilang khusus, sebenarnya bukan khusus. Tapi tiap tahun ada perwakilan dari Agrotech yang dapat beasiswa itu. Berarti tiap tahun pasti ada yang dapat beasiswa. Pasti ada, walaupun satu pasti ada. Pasti ada. Jadi tujuan kita awalnya ya supaya tiap tahun ada yang dapat, jangan putus kayak gitu. Karena kan ini juga kita bilang bisa membantu lah, karena ekonomi orang kan nggak sama Ya, semua. beda-beda. Nah, rezeki orang juga nggak sama. Ada yang mungkin dianggap ini kita yang paling banyak dominan di Unsia itu kan bidik misi. Nah, ada juga yang rezekinya nggak di bidik misi dia. Karena satu dua hal dia nggak bisa dapat bidik misi. Ya kan? Yang sebenarnya kita lihat dari kemampuan ekonominya pantas dapat, tapi karena persyaratan yang tidak Mencukupi apa ya? nggak bisa dapat bidik misi. Disinilah kita upayakan supaya dapat beasiswa lainnya. Ya. Supaya hak dia tetap dapat gitu. Nah, jadi kita bantu. Jadi himpunan kan bukan tentang organisasi, bukan tentang kegiatan, juga bukan tentang di kelas saja. Kita sama mahasiswa juga saling bantu, tahu lah apa kendala kawan-kawan kita. Itu awalnya mulanya dulu bisa ada beasiswa itu gimana terciptanya gitu? Sampai Apakah memang karena ada satu orang dulu yang gini yang susah misalnya gitu, mohon maaf lah gitu misalnya memang kurang gitu, tergerak hati dari pengurus yang dulu atau dari prodi sendiri berembuk itu gimana dulu awalnya? Kalau untuk fokus ke satu orang sebenarnya di kegiatan ini enggak sih, tapi dia lebih kayak gini. Adik-adik pasti nanya sama senior. Nah, dan senior kalau harus jelasin A sampai si Z kan rame. Iya. Capek ya, itu aja. Yang dibilang ya. Nah, jadi kenapa nggak kita maba ini kita kumpulin, kita jelasin. Sekali jelasin. Nah, sekali jelasin walaupun gini, walaupun beasiswanya keluarnya semester depan. Tapi di tahun ini kita jelasin terus. Caranya tuh ini. Isi di dalamnya tuh ini, persyaratannya ini. Yang harus dilengkapi apa-apa aja. Kayak gitu. Dan plus minusnya apa? Di tiap-tiap beasiswa gitu. Jadi kita udah prepare. Jadi adik-adik ini walaupun nanti ada yang beda mungkin di pelaksanaan tata cara untuk dapatin beasiswa itu, setidaknya ada basic dia udah tahu gitu. Jadi ada beberapa memang nggak cuma satu beasiswa. Jadi kalau kami biasanya ya
yang kami paparkan ke adik-adik itu kayak beasiswa sih aduh lupa Ayo. ini Yang mana? Beasiswa yang dari luar apa? Kayak mana nih? Dari aduh lupa gue orangnya. Tit. Ya. Ada lupa. mungkin Ya, kalau ingat pokoknya. bisa disampaikan lagi ya. Ya. KSE KSE. Cepat ingat aja. Ya, udah Cepat bilang ingat. Tit nih dong. KSE satu terus beasiswa Jarum. Jarum kayak gitulah terus ada beasiswa unggulan apa sih lagi namanya yang dapat asrama itu ya ada asrama Ada ya. Apa? Aku kurang tahu sih ada beasiswa dapat asrama. lupa namanya itulah pokoknya Ya lah itulah pokoknya itulah yang dapat. Itulah yang diajarkan juga. kepada PPA ya. PA gitu adik-adik gitu ya. jadi orang ini tahu jadi kedepannya ada boleh ini terasa berat nih di semester awal semester depan tahu orang nih oh kayaknya bisa ngambil ini dan kita kan kasih tahu siapa-siapa aja yang berhak dapat ini jadi orang nih oh kayaknya aku berhak di situ ada target dari awal Ya. nah, gitu. Tapi yang kalau yang dari prodi sendiri ada juga kasih beasiswa gitu. Kalau dari prodi secara khusus kami belum ada Belum ada ya? belum ada Berarti lebih ke memberitahu bahwasanya nanti ke depan ada beasiswa ini ada ya, lebih gitu. lebih informasi gitu lah ya. masih lah ke adik-adik Itu di awal tuh. di awal Di awal orang ini masuk maba di situ langsung dibuat Ya. sebenarnya. Berarti langkah yang baik itu Jana dari Iya. Agrotech. Bisa jadi contoh untuk Iya. teman-teman semua. Bahwa dari awal bisa langsung dijelaskan tuh sama adik-adiknya bahwa kita tuh ada beasiswa loh di kampus ini. iya gitu Jadi biar masing-masing langsung ya cari tahu sendiri ke depannya nanti kan. Terus ya mungkin bisa seperti apa ya? Lebih ke pemerataan informasi bisa juga dibilang. Jadi ketika ada beasiswa yang tahu itu nggak hanya 1-2 orang, tapi udah tahu semua gitu. Jadi jangan nanti ada muncul-muncul kayak udah kok dapat beasiswa aku nggak tahu nih. Ya. Gitu. Mungkin bisa ke situ juga arahnya. buatan gitu. orang dalam ya Iya, nah, itu lain lagi kita di orang dalam. perlu kita basmi itu Ya. Terus Oke lah. inilah dari aku lagi ya. Oke, lanjut Jan. Jadi aku ada dengar-dengar kabar juga nih tentang Rizky Ramadansyah, Oke. tentang RR nih. Katanya nih RR nih salah satu orang yang punya kepedulian yang tinggi. Jadi dulu ada yang bilang sama aku juga kan, si RR nih dulu katanya ada kawannya. Nih Kawan mohon maaf, kampusnya nih. kawan kampus katanya. Jadi ada dulu kawannya, mohon maaf ya, maksudnya bukan bilang ini, yang mungkin agak sulit untuk membayar uang kuliah. Nah jadi saudara RR ini lah, jadi kayak dia merasa oh nih kawan aku susah nih, kayak mana nih aku cara Dia yang bantunya? menginisiasinya. Ya gitu. Nah itu kayak mana tuh ceritanya tuh? Luar biasa sekali memang. nggak luar biasa nih kayak gitu Iya. Kayak biasa Jadi Nah, emang panutan iya, hal iya, ini. iya. biasa Emang aja. ketua memang harus kayak gitu. Betul. karena menurut aku sih nggak harus ketua ya karena pada saat itu juga aku bukan ketua Oh, Oh itu berarti sebelum sekarang ya? itu Belum. semester berapa tuh? Boleh tahu. semester Tapi ketua rating kan? oh iya Ketua rating. Emang ketua letting betul. Ketua himpunan lagi. Entah ketua keren. Nggak tahu kita kan. Tahun depan. Oke. Nggak biasa memang gitu. Bilang cukup dulu lah. Tiba-tiba Merendah, ya. merendah kita. jadi gini awalnya itu kan sebagai ketua letting waktu itu aku memang berusaha terbuka ke kawan-kawan letting dan nggak semua orang bisa kita rangkul itu kunci pertama Iya. yang mau datang yang nggak mau ya nggak bisa kita paksa kan gitu jadi kebetulan kawanku ini salah satu orang yang aku bilang tertutup lah anaknya jarang kayak kita lah sering gaul nongkrong gitu jarang Jarang join ya. ya dan kebetulan dia juga kan cewek jadi kan pendiam ya terus dia ke aku curhat sama saya tuh karena lupa aku gara-gara apa awalnya tapi kayaknya aku udah tahu dikit sih maksudnya ya lagi susah nih Dia curhat personal. terus aku tanya kan personal Oh, kau tahu dari awalnya? Berarti dia curhat tuh karena itu. gitu awalnya kayak nampak lah kan kita orang Oh, susah iya, iya. kalau lagi ada masalah kan nampak kenapa kita tanya lah kenapa bukan gua ya nih bukan Iya. cewek gitu enggak Kita nggak tahu ya. Ya, Emang. itu nggak tahu ya. Oke. Ya boleh. Ini, tadi salah tangga kan. Iya. Jadi terus dia ceritalah personal masalah itu. Jujur aku pun termasuk orang yang kurang ya di bagian kita bilang ekonomi. Bukan kurang, cukup. Tapi Pas-pasan. kita nggak bisa lah kita bantu dia banyak. Terus aku mikir gimana ya supaya bukan aku tapi aku bisa bantu. Nggak pakai
mungkin dari kemampuanku, tapi aku bisa bantu juga. Terus aku terpikir kan, pernah dulu kebetulan ini dosen waliku, itu dia bilang dosen wali di sini tuh orang tua kita ya. Jadi bukan cuma masalah akademik aja, termasuk ekonomi. Kalau kita sulit, bisa kita curhatkan ke dosen wali kita. Siapa tahu ada lebih rezeki, bisa kita dibantu. Itu yang aku ingat di semester 1 hari itu. awal-awal dulu ya. Awal. Jadi dosen waliku bukan dosen wali dia. Iya. Nah, tapi kan aku nggak berani jumpain dosen wali dia. Iya. Aku jumpain lah dosen waliku tadi. Gitu. Jadi aku sedih aku waktu itu. Sedih ya. Aku sampai nangis kan di depan bapak itu ya. Karena kawan gue ini Memang tinggi kan. nggak gini. Jiwa memang tinggi kan. Kan kita pun bantu orang kan lihat. Ya. Aku nggak mungkin bantu orang yang kurang dana untuk kuliah. Tapi ketika kuliah dia malas. Oh ya. Usaha dia untuk dapat uang nggak ada. Ya. Aku bukan berarti nggak mau bantu, tapi kan kita juga kurang respect kan. Iya. Tapi ini dia orangnya berprestasi, belajar giat. Ketika itu pun dia nggak lepas tangan, aku nggak ada dana, nggak kayak gitu. Mencari. Dia udah kerja, Iya. dia udah kerja, dia udah nabung segala macam, tapi juga nggak dapat. Nah, jadi kan Sayang kita nengoknya gitu kan. wajar kita bantu kan. Ya. Datang aku dengan modal tadi itulah aku berani jumpai Dosen wali. gue ini, ceritakan lah, Pak dia ini orang yang giat, aku bilang. Dia juga udah usaha kerja, aku bilang. Kurangnya segini, aku bilang. Tolonglah Pak bantu. Kalau nggak melalui Bapak, mungkin Bapak bisa sampaikan ke dosen wali kawanku ini. Karena kan mungkin lebih dekat, itu antara dosen atau ke Kajur. Saya minta tolong kali Pak gitu. Terus di situ Bapak tuh, insya Allah saya bantu. Nanti tolong kirim nomor rekeningnya. Masya Allah. Alhamdulillah malam itu juga Bapak tuh bantu. Langsung untuk malam langsung itu. bantu malam itu juga. Semoga kita doakan lah, semoga rezekinya. Amin. Semoga nggaknya bapak itu RR juga. Iya, amin. Rezekinya lancar. Amin. Karena gini, aku sulit gitu kan. Aku termasuk orang yang kalau kuliah anak perantauan tau lah ya. Iya. Ketika uang nggak ada itu kita kan mikir keras ya. Iyalah. Dan Betul. aku rasa bukan cuma aku, orang lain juga banyak kayak gitu. Dan ketika itu susah, rasanya tahu kita pedihnya itu Rasanya gimana ya kan? Rasanya gimana? Dia ini kita merasakan juga Dan kan. ketika melihat dia, aku merasa, kurang bersyukur aku ini. Oh. Ya kan? Allah, luar biasa sekali ya, luar biasa. Kurang kita, ada lagi yang lebih kurang. Ya, betul. Gitu. Jadi dari situlah bantu. Bukan berarti aku orangnya bantu semua, enggak. Kebetulan aja mungkin Allah kasih jalan jumpain aku gitu. Iya. Memang saat yang tepat tuh mungkin ya. Gitu lah. Oke, R nih kalau boleh nih flashback dikit ya tentang RR pribadi nih. Oh, Jadi kan ini mungkin rahasia umum juga nih. RR kan aslinya 16-nya. Iya. Oke, tapi kan sini masih 17. Bisa nggak diceritain kenapa tuh? Atau waktu dulu kemana waktu 16-nya Iya. SMA di mana? Oke, mungkin. Jadi gini, aku itu emang tamat SMA 2016. Ya. Nah, dan tahulah anak muda ya, baru tamat SMA kan pengennya ke sana gitu ya kan. pakai standar yang tinggi Ya, gitu. standar tinggi, Ya. tinggi kali. Tinggi ya. Waktu SN memang nggak tinggi, karena kan sadar diri. Iya. Kan SN itu dari Iya, nilai kan. betul. Nggak bisa juga pasang target tinggi. Nah, jadi SN aku sempat ambil di Unsia, itu di pilihan ketiga kalau nggak salah. Ambil kehutanan. Dan aku yang buat aku berpatok itu satu, bidik misi waktu itu. Harapan aku kuliah emang bidik misi. Kalau nggak ada bidik misi, emang orang tua aku bilang nggak sanggup. Kan banyak dana yang perlu kita keluarkan di ketika persiapan kuliah. Kalau nggak ada bidik misi nggak sanggup. Itulah awalnya. Jadi ketika di SN aku tuh ambilnya IPB dan dulu aku tuh gila kali kehutanan. Karena kehutanan yang aku tahu ya, kehutanan di IPB itu dia bukan cuma tentang pertaniannya aja, enggak, tapi hewannya, juga alamnya. Jadi aku tuh anak pramuka dulu. Iya. Jadi sukalah ke alam. Jadi aku pengennya tuh ke kehutanan. Jadi pilih kehutanan IPB. Tapi IPB udah jadi fakultas ya kehutanannya, bukan? Ya, sekarang fakultas. Udah jadi fakultas sekarang ya. Itulah. Jadi pengennya gitu ya waktu itu. Terus nggak lewat kan, lewatnya di Unsia. Ketika di Unsia, sebenarnya aku bisa ambil di kehutanan itu, kehutanan 16. Yang salahnya aku salah pilih, bukan di Unsia, Banda Aceh. Kehutanannya. Bukan di Banda Aceh, rumahnya yang di Gayo Luas. Jadi kan jauh lagi. Nggak jumpa kita ke Gayo. Jauh kali. Jadi orang tua kayak jauh kali ke Gayo gitu kan. Oh, tapi udah sempat lulus tuh? Lulus di Udah lulus? SN, lulus. Jauh kali di Gayo Luas.
Tapi aku tetap bersikeras kuliah harus nih. Jadi aku bilang nggak apa-apa lah jauh gitu, yang penting kuliah gitu kan. Terus rupanya bidik misiku yang nggak lewat. Oh. Entah kenapa waktu itu mungkin rencana Allah lah ya. Jadi aku bantuin kawanku 2 orang untuk bidik misi, input data. Dua-duanya masuk. Dapat Data aku yang nggak masuk. Waduh. Jadi guruku itu SMA sampai marah dia. Sampai aku udah tamat pun ingat kamu ini ya. Sampai adik-adik rating cerita, Bang, abang yang diceritai ibu ini ya. Abang bantu kawan. Nah, jadi cerita legend aja lah. Nah, kayaknya tiap tahun tuh cerita ya. Tiap angkatan tahu tuh ya cerita. Pokoknya ibu tuh tiap mau ngisi apa ya data bidik misi, ibu tuh ingetin jangan sampai kayak Bang Rizky. Bang Rizky. Nah, Bang gitu. Rizky lagi yang Bang kena. Rizky. Dulu dia bantu kawannya lewat tapi dia sendiri nggak terinput datanya. Gitu. Terakhir anak-anak itu pun, udah aku bos ini aku sendiri ini. Jadi kan waktu itu nggak lewat bidik misinya, jadi nggak bisa, nggak pupus harapan. Berarti setelah dari situ SBM. Dari situ SBM tetap juga pasang standar tinggi. Nah, jadi karena SBM kemampuan sendiri yakin lah. Iya. Yakin, jadi ambil tiga kalau nggak salah boleh 3 universitas waktu itu. Boleh. Jadi yang pertama kalau nggak salah UGM. UGM 1. Ambil apa tuh UGM? Kehutanan UGM, kehutanan IPB, kehutanan USU. 3 gue 3 kehutanan. Tesnya di Medan. Di Medan aku telat. Gara-gara aku salah ruangan. Aku lihatnya B. Aku lihatnya D. Hurufnya itu D. Karena aku printnya kecil, aku lihat D. Terus ketika dilihat sampai ruangan nggak ada nomor tuh. Dicek sama kakak tuh kan. B ini deh. Waduh. B sama D jauh. Nah, Ujung-ujung kan? tahu lo orang Medan kemana biasanya kan? Dibilang bapak tuh, lari kau, bodoh lagi. Banyak aku ke lantai 3 lagi kan. Maaf ya orang Medan gitu. Sampai atas. Mental gue udah mulai down lah ya kan. Sampai atas rupanya yang ngawas itu ini ketua himpunan atau ketua BEM Mahasiswa. maksudnya salah satu ini apa intinya? Iya. Ketua himpunan kalau nggak salah deh di kehutanan USU. Kehutanan USU. Nah jadi abang tuh lah yang bantu aku di itu kan. Abang tuh baik abang tuh berarti. Baik abang tuh. Kalau nggak salah aku Bang Reja namanya. Bang Reja ya. Makasih Bang Reja. Jadi kan abang tuh lah bantu jadi tes lah. Rupanya nggak lewat juga di SBM. Nggak lewat. Jadi aku terpaksa tahun itu nggak kuliah. Nggak kuliah lah aku tahun itu kerja di fotokopi. Fotokopi. Hampir setahun juga ya kerja. Jadi sambil kerja aku belajar. Cara belajarnya itu gini. Kawanku ada yang GO. Ya, aku GO nih. Ya. Aku BSC nih ada. Jadi kan kok kayak aku nih nggak sanggup lah gitu. Belajar di GO ya, bimbel kan mahal ya itu ya. Terus kawanku di GO dia tes soalnya itu dibawa ke aku. Nah jadi aku kerjain yang tadi yang dia kerjain. Dari soal dia tadi. Dari soal dia kayak gitulah. Ini punya soal tahun lalu. Karena kan kawanku 16. Soal tahun lalu gitu juga aku belajarnya waktu untuk SBM. Jadi selama aku kuliah tuh gue belajarin itulah. Jadi aku lihat apa yang kurang gitu kan. Gue belajarin lagi soal-soal tadi itu. Emang masih kumpulin selama setahun itu ada kumpulin soal, kerjain itu lagi, belajar. Terus udah mulai sadar kayaknya kemampuan nggak tinggi. Udah kayak berjalan waktu kayaknya memang ketinggian aku kemarin dia. Ya emang kurang mawas diri gimana. Jadi ketika SBM tahun selanjutnya di tahun 2017 ya. Aku pilih yang pertama Agrotek. Agrotek sini ya? Ya. Gila. Yang kedua Agrotek. Pertama? Yang pertama Kehutanan. tetap Kehutanan. Jadi Kehutanan nomor 1. Nah, jadi yang kedua Agrotek, yang ketiga THP. THP di sini? Ya, THP Indonesia. Kerja di THP. Jadi lulusnya di Agrotek. Alhamdulillah. Iya. Tapi itu tesnya di sini berarti? Tes Di Bandung? sini di Fakultas Ekonomi. Oh, di FEB ya. Ya. Pun berarti yang kemarin bisa di Medan karena ngambil di Medan kemarin ya? Ya, di Medan. Karena kan dari Tameng lebih dekat ke Medan. Iya, betul. Untuk SMA 1 ya. SMA 1 Kejuruan Muda. Itu sama kayak si Reja versi Ya, Kahim Reja. kita aja. Kahim Sep ya. Jadi kalian pas RR kelas 2 Kahim Goni kan di SMA. Kahim OSIS. Itu OSIS. Dosis. Kahim Iya, kebetulan merendah kali ya RR nih ya. Khusus si Reja gitu OSIS ya. Pas Ya, setelah aku kalian kelas 3 dia kelas 2 Reja itu OSIS. Sekarang sama Kahim sini dia. Iya. Emang luar biasa kalian ya. Dan ini di pertanian sebenarnya 3 generasi ketua OSIS. Mas. Itu berarti ada rating Reja. Ya, dia rating Reja tuh sekarang dia rating 2018. Dia Agrotek. Nah, si Wahyu dia tuh ketua OSIS juga jadi setelah aku Reja, si Wahyu. 3 pertanyaan. Mantap. Wahyu siap-siap calon Kahim aja lagi. Iya, Wahyu siap-siap Wahyu ya. Wahyu. Jadi hubungan sama Reja bisa kenal itu gimana dulu? Karena kan beda angkatan nih.
gitu kan. Jadi Reja dulu itu wakil gue. Wakil ketua OSIS. Pasti kelas 1 berarti. Ya, jadi kami gini punya kebiasaan ya. Turun temurun jadi ketua OSIS itu wakilnya ada 2. Nah, wakilnya ada 2, 1, 2. Jadi yang satu ini satu letting. Yang keduanya dia letting. Supaya ke depannya walaupun dia nggak jadi ketua OSIS, dia tahu Ya. ketua itu bebannya gimana, tanggung jawabnya apa aja. Berpengalaman lah ya. Pengalaman lah yang kita cari. Nah, tetap supaya nggak putus estafet ini kan pengetahuan tentang OSIS. Ya. Jadi si Reja kebetulan dia wakil 2 itu ya. wakil 2 si Reja. Jadi dari situlah mulai dekat kan. Kenal. Dan juga bosnya si Reja tuh bapaknya tuh ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah Di SMA. SMA. Oke, Kapsek. Jadi kan OSIS tuh sama wakil Iya, kesiswaan ya. Bos si Reja lah itu yang ini kami. Memang ini kita jangan-jangan Reja ketua OSIS ada. Nggak, tapi emang kompeten ya. Ya, bagus. Reja kompeten. Dia kan jadi kasih Mas Jan. Bagus Reja. Mantap Reja. Gitu. Jadi setelah kemari ya slating jadinya. Iya. Slating sama dia. Nggak nyangka jumpa lagi di kepengurusan ini. Sama si Wahyu itu pun nggak nyangka juga jumpa lagi di sini. Satu jurusan lagi kan gitu kan. Memang hidup nih nggak tahu memang ke depan gimana. Sempit ya. Sempit. Sangat sempit. Oke, Jan. Gimana? Oke lah, mungkin itu sih Ya. untuk hari ini ya kami ucapin terima kasih lah untuk RR yang udah mau sharing-sharing, yang mau bagi informasi kan, Datang kemari di sela-sela waktunya. ya, memenuhi undangan lah gitu ya. Mas ya. Sangat berterima kasih lah ini dari Mas Ip itu. Oke, mungkin terima kasih ya, Ya. R ya. Oke, kawan-kawan, mungkin itu aja dulu podcast kita hari ini. Nantikan episode ketiga di podcast selanjutnya di Mas Ip Podcast. Podcast dalam secret. See you. Oke. Mantap. Ini udah nih. Yang terima kasih lu terekam di sini habis Di sini rekam kan? Iya. Aman kan? Ke situ. Untuk soalnya ini yang kita bahas nggak ada yang melenceng.